Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Dalam rangka 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Harian Kompas sudah melakukan survei persepsi publik, pendapat publik ya. Hasilnya, pandangan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Prabowo Gibran, 80,9% warga masyarakat kita menilai positif untuk Prabowo Gibran, bahwa pemerintahan ini sudah pada kinerja yang bagus menurut mereka. Itu persepsi ya, bukan sebuah penelitian kuantitatif, tapi ini kualitatif, persepsi publik. Namanya persepsi itu subjektif. Hampir semua pendapat masyarakat menanggapinya, baik pakar maupun politisi, masyarakat menganggap ini sesuatu yang bagus. Saya pun berpendapat yang sama, sesuatu yang bagus. Tapi masih ada sesuatu yang masih dipertanyakan. Bagus, posisi ini saya anggap bagus juga iya. Tapi di satu sisi ya, tapi sisi yang lain itu belum tentu. Mari kita lihat ya. Bagus posisi ini karena pendapat publik ini yang begitu positif terhadap Prabowo Gibran itu akan berpengaruh kepada stabilitas politik, stabilitas keamanan. Jadi gejolak-gejolak sosial dengan pendapat publik seperti ini itu bisa menjamin stabilitasnya, stabilitas politik, stabilitas nasional, stabilitas sosial itu terjadi. Tetapi untuk mencapai pada sebuah kinerja yang berpengaruh, apakah 100 hari ini sudah menjamin, sudah mempengaruhi pada kesejahteraan, itu persoalan lain, dan itu bukan masuk di dalam ranah riset kemarin, risetnya, surveinya Kompas, tidak termasuk. Nah pertanyaannya, karena dengan 100 hari ini, apa yang dinilai oleh masyarakat kita? Kok sampai mereka menganggap bahwa kinerja Prabowo sudah bagus? Apa yang dinilai? Saya kira dari semua program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, itu yang dijalankan cuma baru satu loh. Pak Prabowo kan sering mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah ada 17 ya, ada 17 program dia. Salah satunya yang sering dia bicarakan adalah mengatasi korupsi, terus melindungi alam Indonesia dari penjarahan, dari kepentingan asing yang ingin mengambil kekayaan kita misalnya. Nah, semua ini kan belum dijalan oleh Pak Prabowo. Yang dia jalankan baru mulai rintis murni dari Pak Prabowo punya adalah makan siang bergizi gratis atau makan pagi bergizi gratis. Sudah dimulai dengan beberapa sekolah, dan untuk anak sekolah nanti ke depan terus meningkat sampai dengan ibu hamil, ibu menyusui. Nah, itu akan berjalan terus, tapi sudah dimulai. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang milik Prabowo murni itu baru satu program yang dijalan, baru dirintis ini, baru diuji coba, belum dilaksanakan, belum settle ya, belum matang, belum mantap betul ya. Tapi baru uji coba di beberapa tempat, beberapa sekolah. Dengan merintis baru satu program Pak Prabowo, yang lainnya belum, kok sudah dibilang kinerja bagus? Ini sesuatu yang perlu dipertanyakan. Apanya yang bagus? Dan mengapa warga kita mengatakan itu bagus? Ini perlu dipertanyakan. Karena apa? Pengalaman kita, minimalnya ya, sejarah bangsa kita pernah mencatat bahwa tahun 1997 itu Soeharto diangkat menjadi presiden atas dasar pujian. Pujian dari masyarakat Indonesia, pujian dari Golkar, pujian dari TNI, pujian dari Polri, politisi-politisi di Senayan pada waktu itu, bahwa Soeharto hebat, Soeharto bagus. Maka dia dilanjutkan gitu lah, memilih untuk yang ke berapa kali, untuk yang ke-5, 6 kali lah. Tetapi setahun kemudian, tidak sampai setahun kemudian, terjadi krisis dan hancurlah ekonomi Indonesia pada zaman itu. Bersama dengan itu juga terjadi krisis politik, krisis kepercayaan kepada Soeharto, dan Soeharto akhirnya dilengsarkan, melakukan gerakan reformasi pada waktu itu. Apa artinya nih? Artinya pendapat publik di tahun 1997 tidak dapat menjamin objektivitasnya yang berhubungan dengan kinerja ekonomi, kinerja kesejahteraan sosial, tidak menjamin. Ini sama lagi pendapat publik yang disurvei oleh Kompas ini, itu sama persis dengan tahun 97. Juga pendapat masyarakat, pendapat politikus juga seperti itu terhadap Soeharto.
Tetapi dalam tempo yang tidak terlalu lama, bahkan tidak sampai 1 tahun, tumbanglah ekonomi Indonesia dan terjadi penjarahan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, lalu jatuhlah Soeharto pada waktu itu. Itu artinya pujian atau persepsi itu subjektif. Yang paling objektif itu ada pada kenyataan ekonomi, kenyataan politik, kenyataan kinerja pemerintah. Itu yang paling objektif. Yang itu yang jauh lebih menjamin keberlangsungan pembangunan, keberlangsungan pemerintahan. Pertanyaannya, apa yang dinilai? Bagaimana cara berpikir, cara menilai kita sampai menilai seperti itu, sama dengan kita harus memahami bagaimana cara berpikir masyarakat Indonesia, politisi Indonesia di tahun 1997 terhadap Soeharto. Apa cara berpikir mereka sehingga mereka menilai Soeharto bagus? Sama juga dengan sekarang. Apa yang melatar belakangi cara berpikir masyarakat kita sekarang yang menilai hanya dengan 100 hari Prabowo baru satu hal dia bekerja programnya dia lalu sudah menilai Pak Prabowo berkinerja bagus. Saya akan bahas tentang bagaimana cara berpikir, kerangka berpikir masyarakat kita. Kerangka berpikir masyarakat ini tidak terlepas dari konstelasi politik yang sedang berjalan, yang hangat berjalan saat ini. Kita lihat ya, konstelasi politik di tahun 2025 ini, awal 2025, pasca Pilpres 2024 sampai dengan hari ini, lalu kita lihat Kompas survei pada bulan, kalau tidak salah antara Oktober, November gitu ya. Jadi masih di tahun 2024. Jadi pasca pemilu, pasca Pilpres, pasca Pileg, pasca Pilkada, dan pasca pelantikan Prabowo Gibran. Survei itu dilakukan ya. Bahkan menurut saya dinamika politik kita, konstelasi politik kita sejak Pilpres 2024, Pilkada 2024 sampai hari ini itu masih menyisakan residu-residu politik pada tahun 2024, residu Pilpres, residu Pileg, residu Pilkada itu masih tersisa sampai hari ini. Apa itu residunya? Residunya itu adalah konflik atau pertarungan kepentingan antara 3 kelompok, yaitu kelompok koalisi Amin, lalu koalisi Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan koalisi Kim, koalisi Indonesia Majunya Prabowo dengan mayoritas partainya. Itu sampai hari ini isu politik dan dinamika politik masih diwarnai oleh residu-residu ini. Jadi permusuhan atau konflik, isu pertarungan, ada yang belum move on, ada yang pokoknya lanjutan dari konflik-konflik yang Pilkada, Pilpres masih berlanjut terus sampai hari ini. Artinya pertarungan antara kelompok Kim dengan di luar Kim, yaitu terjadi 2 kubu yang lainnya ini, kubu Amin dan kubu Gama, itu masih memusuhi. Lebih khusus lagi yang tersisa sekarang adalah Pak Jokowi yang selalu dalam sasaran serangan. Pemetaan kerangka berpikir masyarakat kita dipengaruhi oleh kerangka konflik, kerangka interaksi, kerangka dialektika politik dengan masyarakat kita ya. Ini masih ada di dalam realita masyarakat kita, sehingga itu masih mempengaruhi. Sehingga yang sisa ini adalah antara para pendukung Jokowi versus pendukung non-Jokowi. Jokowi disatukan dengan Prabowo, dan yang di luar Prabowo dan Jokowi adalah satu kubu tersendiri. Sehingga ini dianggap konflik lanjutan, dianggap dinamika lanjutan, dianggap konstelasi lanjutannya ini. Penilaian terhadap Prabowo itu adalah sisa-sisa residunya pemilu di tahun 2024, itu sisanya. Ini masih dalam pertarungan antara pendukung Prabowo plus pendukung Jokowi melawan pendukung dari Amin dan Gama. Di dalam Prabowo itu ada bayang-bayang Jokowi, sehingga bayang-bayang Jokowi ini adalah bayangan terhadap para pendukung. Dari para pendukungnya mereka, antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo itu sudah jadi satu. Mereka yang suka terhadap Jokowi itu akan mengumpul di dalam Prabowo. Kita lihat 59% pemilih Prabowo itu sekarang masih utuh karena mereka masih terikat dengan emosional terhadap isu-isu yang dimainkan sampai hari ini, isu residu pemilu ini ya.
Sehingga mereka yang memilih Prabowo kemarin, Prabowo Gibran 59, berapa persen itu masih utuh dalam mendukung Prabowo. Sementara mereka-mereka yang mendukung dua kubu yang lainnya ini masih istilahnya belum move on, masih ada rasa benci. Sehingga akan terjadi perlawanan. Mereka melawan. Jadi pertarungan masih berlanjut sehingga pendukung Prabowo ini masih utuh mendukung Prabowo. Entah Prabowo bekerja seperti apapun, dia masih memuji. Dia masih memberi sisi positif terhadap Prabowo. Yang kedua, mereka yang menilai positif terhadap Jokowi, kan akhir dari pemerintahan Jokowi itu kan Jokowi mendapat apresiasi publik Indonesia sebanyak hampir 80% juga seperti sekarang, atau kalau nggak salah antara 75 sampai 80% juga. Itu artinya apa? Artinya pendukung Prabowo dan Jokowi jadi satu. Ada warisan dari para pendukung atau para mereka yang memberi kepercayaan kepada Pak Jokowi itu masih dilanjutkan kepada Prabowo. Karena apa? Karena mereka akan melakukan defense, pertahanan terhadap serangan. Mereka ini bukan akan melihat Prabowo ini kinerjanya bagus, tidak. Enggak, mereka masih melanjutkan karena lanjutan dari konflik, dari pertarungan dua isu, dua kubu besar. Kalau itu lanjutan, maka secara otomatis dukungan publik, persepsi publik terhadap Jokowi itu pun akan menjadi bawaan. Jadi kayak kayak dukungan genetika dari Pak Jokowi akan dilanjutkan dukungan kepada Prabowo. Jadi ini bukan dukungan terhadap kinerja Pak Prabowo, tapi ini adalah dukungan moral, bukan dukungan kinerja para Prabowo, tapi dukungan moral politik terhadap Pak Prabowo dilanjutkan oleh pendukung Jokowi, dilanjutkan untuk Pak Prabowo. Karena kebetulan penilaian terhadap Pak Jokowi itu 80-an, 70-an sampai 80% juga sama dengan Pak Prabowo sekarang. Berarti kan ini kan semacam lanjutannya, semacam estafet ya. Jadi kayak serah terima secara otomatis, secara politis, sosial politiknya terjadi secara otomatis seperti itu. Karena belum ada alasan yang rasional ya buat masyarakat kita untuk memuji kinerja Pak Prabowo. Hanya dengan baru mulai rintis satu kegiatan yaitu makan siang gratis, gizi gratis, terus langsung menilai Prabowo punya kinerja hebat, itu saya kira untuk mendapatkan angka 80-an% itu saya kira tidak rasional. Jadi itu mesti milik lanjutan para pendukung Jokowi, lanjutkan kepada Pak Prabowo. Mengapa pendukung Pak Jokowi melanjutkan? Karena itu untuk menjaga benteng ya, benteng pertahanan untuk Pak Prabowo. Sama juga dengan mereka mau mengatakan bahwa benteng pertahanan untuk Prabowo dan Jokowi. Jadi mereka harus lanjutkan untuk menjaga kestabilan Pak Prabowo plus Pak Jokowi. Ini semacam Dewi Tunggal ya. Pak Prabowo dengan Jokowi itu seperti Dewi Tunggal. Jadi pendukung Pak Jokowi, pendapat publik terhadap Pak Jokowi sama dengan persis dengan Pak Prabowo. 80-an% ini artinya 59 ditambah dengan para pendukung yang tadinya adalah mereka yang mendukung di Amin dan Gama. Sebagiannya ada yang lebih bisa bersikap rasional. Mereka bisa, oke, kami memilih Amin dan atau kami memilih Gama, tapi sekarang realitanya adalah Prabowo Gibran. Jadi kami harus bersikap netral atau bersikap objektif secara otomatis. Selain dari ada tambahan misalnya dari yang tadinya orang-orang golput misalnya, itu mereka akan ada yang kembali ke mendukung atau memberi penilaian positif bagi Prabowo Gibran. Saya kira Prabowo Gibran, kalau itu di negara bijaksana ya, Prabowo Gibran belum layak sekali untuk bergembira atas hasil ini selama 3 bulan penilaian masyarakat ini. Belum layak dipakai untuk bergembira. Hanya perlu dipakai sebagai alat ukur untuk menjamin kepercayaan publik yang tinggi ini, menjamin stabilitas politik, stabilitas keamanan untuk bekerja lebih tenang ya. Tetapi untuk menjamin kinerja yang objektifnya itu belum. Karena ini merupakan dukungan ini merupakan lanjutan dukungan politik, bukan dukungan kesejahteraan, bukan dukungan ekonomi, bukan dukungan karena penilaian lain, enggak. Lanjutan dukungan politik. Kalau di negara bijaksana, Prabowo Gibran belum layak bergembira, belum layak menepuk dada atas penilaian dari publik Indonesia, dari apa yang disampaikan oleh Kompas, tetapi masih jauh
yang perlu diperjuangkan. Masih terlalu banyak yang belum dilaksanakan. Akan menjadi lain posisi apabila Prabowo melakukan hal-hal yang sudah bersifat perubahan. Ini kan masih melanjutkan, bukan perubahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu masih dilanjutkan persis. Semua program Pak Jokowi, semua kebijakan Pak Jokowi belum dicabut oleh Pak Prabowo. Akan menjadi lain apabila dia misalnya cabut hilirisasi, cabut IKN, terus cabut revisi undang-undang yang tentang anti terorisme yang ada revisi di zaman Jokowi, yang merevisi bahwa teroris itu masih dalam rencana, itu sudah ditangkap, sudah diatur oleh polisi, sudah dicekel. Kalau dulu kan tunggu kalau ngebom dulu, kalau sudah ada korban, bom meledak baru polisi tangani. Terjadi di zaman Pak Jokowi itu sudah ada perubahan revisi, sehingga sampai sekarang kita hampir tidak pernah dengar lagi bahwa ada pengeboman, ada bom bunuh diri di mana-mana. Kita sudah tidak pernah alami lagi, karena sebelum itu terjadi ada undang-undang sudah membolehkan polisi boleh mengambil, baru rencana itu sudah boleh diambil. Akan menjadi lain apabila Prabowo melakukan revisi berbagai kebijakan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Dia revisi, dia menghilangkan, itu sudah jadi lain, saya yakin. Kalau dia melakukan sebuah perubahan evaluasi atau mencabut beberapa kebijakan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang selama ada di Pak Jokowi, ini saya yakin pasti dia akan mendapat penilaian turun, karena para pendukung Pak Jokowi akan kecewa. Tapi ini kan tidak, Pak Prabowo ini kan tidak pernah utak-atik dari Jokowi. Dia kan tenang aja, karena dia belum melakukan satu evaluasi, satu pencabutan semua kebijakan Pak Jokowi, maka pendukung-pendukung setia Pak Jokowi, mereka masih setia juga memberikan penilaian kepada Pak Prabowo. Akan menjadi milik Prabowo lagi, kecuali misalnya dia melakukan tindakan terhadap terorisme, anti terorisme, misalnya dia menambah lagi ya, misalnya pembubaran partai politik yang tidak bersumberkan pada ideologi Pancasila. Itu pasti sudah ada perbedaan penilaian terhadap Pak Prabowo secara individu, secara ansih, itu sudah terjadi. Tapi kalau dia belum melakukan apa-apa, itu artinya masih genetika, masih peninggalan dari Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo ini menurut saya secara umum dia masih melanjutkan apa yang terjadi pada Pak Jokowi. Sehingga jumlah orang yang menyukai Pak Jokowi pun dilanjutkan, mereka melanjutkan kesukaan mereka, penilaian mereka terhadap Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo belum melakukan banyak hal dan dia belum mencabut apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo perlu merealisasikan dulu semua program yang dia janjikan kepada masyarakat, yang bilang tidak mau lihat warga Indonesia miskin, tidak mau lihat ada orang miskin lagi, tidak mau lihat ada anak stunting di Indonesia lagi, tidak mau lihat orang Indonesia tidak bisa makan, tidak mau lihat ada korupsi lagi, tidak mau lihat ada hasil kekayaan alam Indonesia dilarikan ke luar negeri, dicuri ke luar negeri. Nah, apabila semua ini sudah terwujud, baru ini penilaian sudah benar-benar sudah Jokowi plus Prabowo. Tapi kalau sekarang masih peninggalan Pak Jokowi. Oke, Pak Prabowo, selamat bekerja, selamat melanjutkan, dan dukungan dari warga negara Indonesia masih kuat untuk Anda. Selamat bekerja. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.